tidak ada ketakutan. Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan sampai hari ini masih kita bisa rasakan. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya tidak percaya lewat firman Tuhan iman kita dikuatkan, pengharapan kita pasti di dalam Tuhan, dan kita makin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita akan menghasilkan buah yang manis, dan kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga, pekerjaan, dan juga menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Kita katakan kepada Tuhan, ku percaya janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 31 sampai Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya.
Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah ketaatan menuntut pengorbanan sedang jemaat Tuhan. Dalam kesempatan ini, dalam renungan ini mengisahkan panggilan Tuhan kepada Abram untuk meninggalkan zona aman atau negeri sanak saudaranya, ya, menuju tanah asing yang akan ditunjukkannya. Ketaatan Abram pada usia 75 tahun pada waktu itu didasarkan pada iman kepada janji Allah untuk memberkatinya dan menjadikannya berkat bagi bangsa-bangsa, mengajarkan bahwa ketaatan seringkali menuntut pengorbanan. Abram pada waktu itu belum paham apa maksud Tuhan untuk dirinya, ya. Abram taat kepada Tuhan Allah karena dalam hatinya dia yakin Allah itu akan menuntun mereka ke arah yang lebih baik, dan ketaatan dia memang menuntut pengorbanan yang luar biasa. Abram harus meninggalkan tanah kelahirannya, sanak saudaranya yang lain, mungkin harta bendanya pun ada juga yang tinggal. Yang bisa mereka bawa seperti itu sedang jemaat Tuhan. Dan mereka akan menempuh perjalanan yang jauh dan begitu banyak tantangan akan mereka hadapi. Dan ini adalah ketaatan Abraham kepada Tuhan Allah yang menuntut dia harus berkorban sedang jemaat Tuhan. Dan di sini kita dapat belajar bagaimana panggilan keluar dari zona aman. Sering Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan zona aman kita, seperti Abram meninggalkan Ur Kasdim, zona aman dia, ya. Kita kebiasaan keamanan atau kenyamanan lama untuk melangkah dalam ketaatan menuju rencana yang lebih besar. Artinya kita harus meninggalkan itu. Oh, dalam posisi ini kita sudah nyaman, aku tidak mau sama yang lain atau ke tempat yang lain, saya mau di sini saja. Tetapi Tuhan tidak mau kita seperti itu. Kita harus keluar dari situ, dan Tuhan punya rencana untuk kehidupan kita. Amin. Rencana yang penuh harapan seperti Abram yang jemaat Tuhan. Berkat untuk menjadi berkat. Inilah tujuannya. Abram dipanggil Tuhan keluar dari zona amannya untuk menjadi berkat, karena dia adalah berkat. Berkat untuk menjadi berkat, ya, luar biasa, ya. Tuhan Allah memanggil Abram untuk menjadi berkat karena dia adalah berkat. Makanya tadi dikatakan yang kita sudah baca, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau, katanya. Berarti Abram adalah berkat yang luar biasa. Tujuan Tuhan memberkati Abram bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi karena hidupnya berdampak dan menjadi saluran berkat bagi orang. Terkadang sedang jemaat Tuhan dalam kehidupan kita ini begitu banyak berkat Tuhan yang kita terima, tetapi kita tidak sadar bahwa itu adalah sebagian berkat orang lain. Tuhan Allah memberkati kita, tujuannya satu adalah supaya kehidupan kita ini berdampak dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan Abram juga menunjukkan ketaatannya karena dia yakin percaya dia memiliki iman. Abram taat tanpa mengetahui tujuan akhir secara rinci sebenarnya, tetapi dia taat dengan imannya. Ketaatan sejati adalah melangkah dalam kepercayaan penuh, meskipun situasi tersulit sekalipun, situasi terlihat tidak pasti, tetap harus taat
berlandaskan iman percaya seperti Abraham. Dan Abraham juga menunjukkan ketaatannya dengan membangun mezbah. Abraham membangun mezbah bagi Tuhan sebagai wujud syukur dan pengakuan atas penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Di sini kita belajar taat dan sikap yang selalu menunjukkan kerendahan hati dan siap diutus meninggalkan kenyamanan hidup untuk mewujudkan rencana Tuhan. Yakin bahwa bersamanya hidup kita akan menjadi berkat seperti Abraham. Dan biarlah ketaatan menuntut pengorbanan yang luar biasa dari kita. Ya. Lewat ini kita belajar dari Abraham bagaimana Abraham selalu taat kepada Tuhan dan memberikan dedikasinya yang luar biasa dalam panggilannya daripada Tuhan Allah. Dan dia yakin percaya hidupnya tidak akan sia-sia di tangan Tuhan, dan hidupnya ini akan menjadi berkat untuk orang lain. Kita berdoakan seperti itu, dan biarlah kehidupan kita ini bukan hanya begini-begini saja, biarlah kehidupan kita ini juga menjadi berkat untuk orang lain, dan karena kita ini adalah berkat, amin, dan kita juga akan memberkati orang lain, amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sungguh-sungguh terberkati melalui Abraham yang menjadi berkat untuk orang lain. Walaupun dia tidak begitu rinci, dia tahu mau kemana, tetapi dia percaya dengan imannya, dia taat kepada Tuhan Allah. Kami maupun seperti itu ya Tuhan Yesus. Biarlah kasih anugerah-Mu yang menuntun kami, Roh-Mu yang menuntun kami, agar kami selalu taat kepada-Mu. Terima kasih untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan